time, we've no control. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini dengan saya, saya Aimin Rahmadini dan teman saya Diana. Saya Meda Safiti. Saya Abu Muhammad. Saya Akmal Raihan. Jadi kami hari ini ingin mewawancarai Bapak Dendi selaku Ketua LBH Ansor. Mungkin di sini boleh Bapak memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Terima kasih Aimin, Popi, Meta, Akma, Agung yang sudah mau mewawancarai saya. Perkenalkan kepada semua adik-adik, nama saya Dendi Zuhairul Binsar, gelar saya Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya adalah advokat, Ketua LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sekarang kita berada di LBH GP Ansor karena hari libur. Karena saya kebetulan dari Jogja baru sampai di sini, maka saya janjian sama Aidin mintanya bertemu di Ansor saja. Karena kantor saya yang profit oriented itu ada di Tower 88 Kota Kasablanka. Nah, itu gedungnya kalau hari Sabtu libur. Jadi karena hari Sabtu libur, maka saya di LBH Ansor yang non-stop, tidak ada liburnya. Bisa siang, sore, malam. Yang penting advokatnya siap. Kalau advokatnya nggak siap, nah itu yang repot. Gitu. Ya, itu perkenalan saya. Tadi dari Fakultas Hukum dan Syariah. Syariah dan Hukum. Ini tugasnya tugas apa? Tugas Etika Profesi Hukum. Oh, itu mata kuliah ya? Etika Profesi Hukum. Oke, Etika Profesi Hukum. Ini berkelompok, per kelompok. Ini kalian kelompok yang sama advokat. Kami memilih profesi advokat untuk diwawancarai. Jadi di tugas ini tuh bebas boleh wawancarai hakim, jaksa, advokat atau kepolisian. Pokoknya yang profesinya hukum Ya. boleh. Nah, kebetulan kalian carinya yang advokat, dan advokatnya kebetulan adalah Ketua LBH GP Ansor. Jadi advokatnya lebih kelihatan kepada advokat OBH, advokat organisasi bantuan hukum, street lawyer, apa namanya, pengacara jalanan. Pengacara jalanan yang punya kantor. Antara LBH Ansor tetap ada. Kalau organisasi, nah bedanya adalah kalau di organisasi bantuan hukum itu dia tidak boleh meminta bayaran dan menerima bayaran. Menerima aja tidak boleh, apalagi meminta. Itu organisasi bantuan hukum begitu. Maka di LBH GP Ansor itu tidak boleh minta bayaran atau menerima bayaran. Kalau misalkan kliennya memaksa, Tidak boleh, tetap itu kan menerima kan namanya. Nggak boleh. Nah, yang makanya kita tetap tidak boleh menerima bayaran. Kalau di LBH Ansor itu tetap gratis. Kalau ngasih kue-kue itu udah apa-apa? Sebenarnya nggak boleh, tapi kan kalau kue nggak dimakan basi kan, dibawa ulang repot tuh. Sebenarnya nggak boleh. Apa saja, takutnya dianggap bayaran kan? Takutnya dikasih kue, siapa takutnya dianggap bayaran. Nah, makanya itu tetap tidak boleh. Tapi kita kadang-kadang kalau mau menolak langsung juga nggak mungkin. Secara undang-undang nggak boleh. Tapi kok bisa nggak bayar itu kok berhubungan negara? Iya, sebenarnya kan kalau dia ada daftar di BPHN. BPHN itu dia terakreditasi apa enggak. Nanti ada pembayaran dari negara. Cuma itu masih kurang jauh. Jadi selama menangani kasus di tingkat penyidikan itu kalau nggak salah 2 juta
di pengadilan yang selama 6 bulan itu 3 juta, jadi total 5 juta. Jadi 5 juta itu. Nah itu yang diganti oleh negara, itu laporannya juga rumit gitu. Nah itu makanya tidak bisa tidak pas lah untuk dibilang itu bayarannya cukup untuk para pengacara dari organisasi bantuan hukum. Menurut saya harus kurang. Itu ya perkenalan kita mulai aja. Ayo kita mulai pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang advokat? Ya, motivasi saya kenapa menjadi seorang advokat itu, pertama saya kan santri. Karena saya santri, saya belajar fikih, belajar tentang hukum gitu ya, hukum Islam. Itu terjadi perdebatan-perdebatan di pesantren gitu ya, mengenai hukum. Itu membuat saya termotivasi untuk masuk ke wilayah hukum. Nah, hukum kan macam-macam, ada yang jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim, termasuk jadi advokat. Bapak saya itu kan jaksa, jadi saya juga tertarik sama hukum. Terakhir saya adalah di mahasiswa, saya aktif di pergerakan itu, saya sama masyarakat mengadvokasi non litigasi, mengadvokasi masyarakat yang pemulung, pedagang kaki lima, joki 3-in-1, itu semua saya bela gitu. Mungkin di dalam advokat itu ada kode etik nih Pak. Nah, menurut Bapak makna kode etik ini tuh apa sih? Nah, kode etik advokat itu menurut saya adalah soal menjaga advokat agar tetap terus profesional. Advokat itu penting betul, dia harus selalu profesional. Profesionalisme advokat itu menurut saya salah satu caranya dijaga melalui dasar kode etik. Kode etik itu adalah kesepakatan bersama para advokat. Kepentingannya apa? Kepentingannya baik untuk bagian dari penegakan hukum sendiri. Yang kedua adalah pembelaan kepada para pencari keadilan, sehingga mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya untuk mencari keadilan itu terasa aman dan nyaman karena memang dibela oleh advokat yang profesional. Gitu. Bapak nih, mengapa kode etik ini sangat penting bagi seorang advokat gitu? Nah, ya itu tadi. Kalau kenapa kode etik itu penting buat seorang advokat? Karena tadi para pencari, terutama untuk para pencari keadilan yang minta dibela. Jadi jangan sampai jadi persoalan hukum perdata gitu ya. Itu tidak hanya soal hukum perdata itu bukan soal uang saja, tapi ada soal hak orang lain yang hilang. Nah, soal kalau dalam pidana, kenapa dia perlu dibela oleh orang yang profesional? Karena ada hak dirinya, hak kemanusiaannya yang hilang dan direbut apabila dia di penjara. Nah, maka penting dia untuk dibela para pencari keadilan itu. Terus juga Bapak tuh apa sih pengetahuan atau kompetensi lah dari advokat ini? Pengetahuan, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang advokat yaitu adalah pertama ya, bahwa seorang advokat itu harus mengerti dan tahu hukum acara. Kenapa? Karena dia sebagai praktisi hukum itu harus mengerti hukum acara. Hukum acara mulai dari hukum acara peradilan perdata, pidana, peradilan agama gitu ya, hubungan industrial, Mahkamah Konstitusi, itu para advokat itu harus paham itu. Karena apa? Karena dia praktisi. Kalau dia nggak ngerti hukum acaranya, repot itu. Karena ada beberapa persoalan itu tidak ada di
dalam teori gitu. Seperti yang saya contohkan misalnya dalam pengadilan itu ada jawaban ketika hakim memberikan putusan. Kata hakim misalnya putusan pengadilan di terdakwa dijatuhkan pidana 2 tahun penjara. Tanya kepada terdakwa kuasa hukumnya, apakah menerima putusan ini? Ya, kami menerima. Tanya sama jaksa penuntut umum, apakah menerima? Penuntut umumnya jawabnya pikir-pikir. Kalau penuntut umumnya jawabnya pikir-pikir, nah itu apa namanya, itu ada nggak? Di googling juga nggak bakalan ada. Nah itu hanya akan ada di dalam dunia praktek. Terus ada nggak sih gimana pembinaan untuk menjadi seorang advokat, pelatihannya? Ya, syarat-syarat menjadi advokat itu kan, syarat jadi advokat tuh ya, dia harus tadi ya, pertama selain dia ngerti hukum acara, dia ngerti ilmu hukum. Nah, syarat-syaratnya kan, syarat jadi advokat itu pertama dia harus sarjana hukum, berarti dia mengerti ilmu hukum, bukan S2 hukum tapi S1 hukum, karena dia harus mengerti ilmu hukum. Yang kedua, dia ada pendidikan khusus profesi advokatnya. Jadi sebelum jadi advokat tuh ada jenjangnya lagi, ikut dulu pendidikan khusus profesi advokat. Setelah pendidikan khusus profesi advokat, dia harus ikut dan lulus ujian profesi advokat. Nah, ketika dia sudah lulus, dia harus magang. Nah, ini untuk mengerti praktek di dalam advokat. Gitu, Gun. Jadi ada 2 tahun minimal dia magang. Jadi mengerti betul dunia prakteknya. Jangan sampai pikir-pikir itu nggak tahu dia. Karena di dalam dunia kampus nggak ada. Antara teori dengan praktek kan memang agak jauh berbeda. Nah itu harus diketahui. Harus lulus dan magang gitu ya. Ini Pak, selama Bapak menjadi seorang advokat, kira-kira masalah etika apa yang sering ditemui dan dialami oleh seorang advokat? Kalau di dalam itu pertama adalah kalau zaman sekarang tuh pengiklanan diri. Itu banyak juga mengiklankan. Kami mengiklankan seperti di Shopee gitu ya. Advokat harga murah tapi membela dengan benar. Ya itu nggak bisa, nggak boleh begitu. Itu etikanya nggak boleh, bahwa advokat itu dilarang untuk mengiklankan diri. Tapi kalau advokatnya misalnya kan mencari keadilan, hubungi kantor advokat sini, itu nggak masalah. Tapi kalau mengiklankan, nah itu nggak boleh. Jadi itu satu etik advokat yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, advokat tuh harus menjaga integritas. Yang ketiga yang kadang sulit juga adalah advokat kadang-kadang oleh aparat penegak hukum yang lain dimintain menjadi saksi dalam sebuah perkara yang dia tangani. Nah, sedangkan di dalam di KUHP itu atau Undang-Undang Advokat juga dinyatakan bahwa kita dapat untuk menolak menjadi saksi, karena kita tidak boleh dalam pasal 19 ayat 1 itu, karena advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, kalau ayat 2-nya, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Jadi jangankan untuk menjadi saksi menyebarkan itu, dokumennya aja yang kita terima tidak boleh kita kasih. Gitu. Itu secara undang-undang advokat begitu. Kalau kode etiknya, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien. Jadi kita setelah berhubungan dengan klien pun tetap kita jaga rahasianya. Menurut Bapak, di mana sih batasan etika saat advokat membela klien yang jelas-jelas bersalah? Ya, pertama advokat itu, klien itu
advokat tidak membela salahnya klien, tapi membela keadilan yang akan didapati oleh klien. Bahwa dia mencuri, benar dia mencuri, tapi tidak boleh tuh misalnya mencuri dengan pemberatan. Kalau dia tidak ada dalam pasal itu, maka tidak bisa dipaksakan pasalnya. Nah, advokat memastikan bahwa keadilan terhadap kliennya, keadilan terhadap seseorang, baik tersangka, terdakwa, bahkan nanti yang akan dipidana, itu bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, tapi memang keadilan hukum yang akan ditegakkan, bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan. Nah, advokat harus memastikan akan keadilan hadir pada semua orang. Itu. Pak, kalau advokat yang melanggar kode etik, misalnya membocorkan informasi klien, sanksinya seperti apa? Nah, sanksi advokat yang membocorkan informasi klien, satu, ada sanksi dalam undang-undang advokat itu secara administratif dia bisa kena SP. Yang kedua, secara dalam undang-undang advokat dia bisa diberhentikan sebagai advokat. Yang ketiga, dalam KUHP juga pasal 322 KUHP bisa dipidana seseorang yang karena jabatannya dia membocorkan, membuka rahasianya, padahal itu tidak boleh. Nah, kecuali kliennya memperbolehkan, ya silahkan. Nah, kalau kliennya memperbolehkan, baru dia boleh. Kalau enggak, dia tidak boleh. Kalau itu sanksinya bisa dipidana juga. Gitu. Nah, kan tadi Bapak sempat menyinggung ya masalah kode etik. Menurut Bapak, peran kode etik ini membatasi nggak bagi advokat untuk menggunakan klien, membantu klien untuk masalah? Jadi kode etik itu sangat membantu klien ya, karena dia para pencari keadilan itu terpegang profesionalitas seorang advokat, sehingga dia memohon bantuan hukum agar diberikan keadilan dalam hukum. Rasa keadilannya itu dia dapatkan. Karena apa? Karena advokat yang membela dia itu menjunjung tinggi kode etik, sehingga advokat tersebut profesional. Jadi kalau advokatnya profesional, bukan persoalan dia bisa membebaskan klien, bukan persoalan dia bisa mengurangkan hukuman pada klien, tapi dia memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa keadilan yang didapat oleh kliennya. Berbagi sedikit aja Pak mengenai hal bagi advokat yang baru merintis. Ya, advokat tuh ya pertama harus pintar. Pintar itu caranya dengan baca. Yang kedua baca, yang ketiga baca gitu ya. Kalau mau pintar itu. Yang kedua selain pintar, advokat tuh harus jujur, punya integritas. Yang ketiga, advokat itu pintar, jujur, punya integritas. Yang ketiga ya profesional. Dia profesional, pede, percaya diri gitu ya. Jadi berani. Di zaman yang maju atau yang sekarang ini adanya AI ya Pak. Menurut Bapak, AI ini membantu atau menjadi tantangan sebagai advokat untuk menyelesaikan masalah? Kalau menurut saya AI itu justru membantu. AI itu sangat membantu karena kita ini kan otak kita nggak cukup, kita pasal-pasal itu pasti lupa, banyak lupanya. Tapi apakah dia akan mengganggu? Kalau penjaga tol mungkin terganggu karena dia langsung tap aja udah cukup gitu ya. Banyak industri lain yang langsung berkurang tenaga kerjanya diganti dengan robotik. Karena hukum ini ilmu sosial, dia tidak bisa hanya menggunakan AI, artificial intelligence itu, atau robot-robot saja. Kenapa? Kalau ditanya misalnya kenapa dia hukumnya mencuri, oh mencuri kena pasal ini, oh enggak, kalau tidak mencuri kena begini gitu. Nah ini
nggak cukup sebatas itu. Kalau hukum itu dia mencurinya karena apa dulu, dia kapan, dalam posisi yang bagaimana. Nah, itu tidak bisa diketahui hanya dengan robot, karena ada hal-hal tertentu yang harus digali, tidak bisa pakai robotik yang pasti, karena dia ada sesuatu yang dinamis di dalamnya. Gitu. Baik, menurut Bapak, bagaimana cara menjaga integritas antara advokat mengingat dunia hukum ini kan semakin kompleks? Ya, pertama dia harus gini ya, bahwa integritas pertama para advokat nih poinnya adalah jadi advokat itu menjadi pembela para pencari keadilan. Jangan berniat untuk jadi advokat itu karena hedon. Hedonisme itu saya nggak paham kapan itu mulai ada ketika orang jadi advokat, sehingga dalam benaknya jadi advokat tuh punya duit banyak, dikelilingi cewek cantik, ya kan, punya mobil mewah. Padahal hakikatnya menjadi advokat adalah membela para pencari keadilan. Bukan, kalaupun tahu-tahu jadi kaya, itu adalah bagian dari berkah saja, bukan bagian dari yang diinginkan. Integritas kita sebagai advokat itu dalam persoalan yang semakin kompleks bukan menunjukkan kemewahan, punya cewek-cewek cantik, punya mobil-mobil mewah. Saya advokat menurut saya yang sangat dibanggakan integritas yang bagus, bukan tidak boleh ya, maksudnya bukan tidak boleh punya kekayaan, kemewahan, tapi hedonisme yang tidak boleh ya, hedonisme yang tidak boleh. Tapi mewah, kaya itu hak semua orang, tapi maksud saya tidak boleh advokat itu lupa pada niat sejatinya, yaitu membela para pencari keadilan. Itu yang paling penting. Lalu apa saran Bapak untuk calon advokat muda agar bisa menjalankan profesi ini dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme? Ya tadi jujur gitu ya, integritasnya, terus profesionalitasnya harus dijaga, kapasitasnya harus banyak belajar, tetap baca buku gitu ya, baca buku. Terakhir juga jangan lupa kalau lagi ini ya tetap magangnya, belajar dulu sama advokat seniornya gitu ya, jangan malu, jangan ambekan. Biasanya kalau advokat senior itu kadang-kadang marahnya keras gitu, nah itu jangan ngambek, harus kuat mental. Nah itu dia. Kalau tadi kan saran untuk calon advokat muda, kalau sekarang pesan Bapak bagi mahasiswa yang ingin Jadi advokat. Ya, mahasiswa pengen jadi advokat. Diniatkan yang pertama adalah membela para pencari keadilan. Bukan niat hedon ya. Niatnya adalah membela para pencari keadilan, baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Yang kedua, para advokat itu jangan malu, jangan malas, jangan sungkan untuk tetap belajar kepada senior advokat. Yang ketiga, jangan lupa untuk kalau mau jadi advokat tetap magang di kantor-kantor advokat, LBH misalnya. Lagi liburan, ngapain kalau di rumah nganggur aja, ya lebih baik ikut magang, atau belajar di LBH, misalnya LBH Ansor. Gitu. Tapi Bapak ada kriteria khusus nggak sih Pak kalau ada mahasiswa yang mau magang? Ada kriterianya, cuma satu aja, kemauan. Kalau mau ya silakan gitu, mau magang di LBH Ansor kita terima. Yang penting mau, tidak ambekan, tidak males, ya niat pertama niatnya. Gitu. Baik, mungkin cukup ya Pak wawancara kami dengan Bapak. Terima kasih untuk Bapak sudah berkesempatan
sini teman-teman semuanya. Makasih Pak Dandi dan semuanya. Ya, cukup di sini. Assalamualaikum. Dadah. Baik Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit perjalanan karir Bapak nih sebagai seorang advokat dari zaman-zaman jadi mahasiswa hingga bisa sampai saat ini gitu. Ya, pertama saya cerita ya sama semua adik-adik. Dulu saya waktu mahasiswa, saya aktif dalam organisasi. Kemudian saya merasa suka dengan pembelaan, suka dengan advokasi. Saya dulu waktu kuliah melakukan advokasi non litigasi. Dulu di zaman saya melakukan advokasi kepada pedagang kaki lima, pemulung, dan joki 3 in 1. Nah, dulu kan ada, jadi bukan ganjil genap tuh kalau jalur mobil dulu. Dulu jalur mobil itu adalah satu mobil harus minimal 3 orang, tidak boleh 1 atau 2. Nah, jadi dia ada jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 10 pagi. Jamnya sama dengan jalur KG. Tapi dulu istilahnya pakai 3 in 1. 3 dalam satu mobil. Nah, banyak dulu orang mau pakai joki-joki tuh. Jadi orang yang sudah punya mobil, nah ada yang joki-joki 2-3 orang, 1-2 orang gitu yang diangkut ikut mobil. Jadi di luar ruas-ruas jalur itu. Nah, sehingga kadang-kadang yang melakukan joki itu kan ketahuan ya. Orang tidak mampu dari potongan pakaiannya sudah tahu tuh bukan yang ikut bareng mobil. Nah, itu sering ditangkap oleh Pol PP pada saat itu. Nah, itu saya sudah melakukan advokasi itu, pengedukasian terhadap mereka, mengeluarkan mereka ketika ditangkap. Begitu juga dengan pemulung dulu. Pemulung tuh hak mereka terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik gitu ya, hak pendidikan anak-anaknya. Nah, itu saya ikut bela sebagai advokasi non litigasi. Nah, dulu saya sering bekerja sama lah dengan para advokat, LBH pada saat itu. Nah, yang joki 3 in 1, pemulung gitu ya, dan pedagang kaki lima. Nah, karena saya dulu ketika mengadvokasi itu saya hidup di sana sama pemulung tuh saya 3 tahun. Jadi saya hidup sama pemulung tuh 3 tahun. Jadi ngerti betul kenapa mereka begitu. Kenapa mereka melakukan itu? Ada apa? Di mana nakalnya mereka? Di mana ininya mereka tuh saya tahu semua gitu. Gitu nih.